wasallam. Sallallahu alaihi. Dari saking agungnya beliau, dari saking dicintainya beliau oleh umatnya, sehingga pada jangankan satu hari, jangankan di tanggal 12 Rabiul Awal tahun itu namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah, Kak? Kenapa kok tidak Masehi? Kenapa kok tidak Hijriah? Nah, ini mungkin saat SD kita sudah diajarin bahwasanya Masehi itu dimulai sejak Nabi Isa. Sejak Nabi Isa hijrah, sejak Nabi Isa bepergian dimulainya tahun Masehi. Nah, kalau Hijriah ketika kenabian, ketika Nabi lahir tahun Hijriahnya berapa? Belum. Karena tahun Hijriah dimulai sejak Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah 10 tahun itu. Sehingga dimulailah itu, makanya Hijriah. Hijr kan aslinya bahasa pembatas, bisa pergi, bisa satir, bisa apa ya? Tabir bisa. Nah, tapi Hijriah di sini artinya tahun dimulai di mana Nabi Muhammad SAW terusir dari Mekah kemudian pindah ke Madinah. Disitulah muncul istilah tahun Hijriah. Nabi Muhammad di Mekah tahun ke-1, tahun kedua, sampai sekarang 1443. Ini doakan saja karena banyak riwayat, ya banyak kabar-kabar juga biasanya di YouTube ini juga. Entah ya wallahu a'lam, katanya itu kiamat 1500 Hijriah. Nah, ini ya doa saja. Intinya kapan pun kiamat, kapanpun kita mati, yang penting kita berdoa seperti bagaimana Rasulullah berdoa. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li min kulli khairin wal mamata rohatan li min kulli syarrin. Mau mati sekarang, mau mati besok, kita harus tetap doa itu. Yang pengen misal punya hutang atau diputusin misal, belum dapat jodoh, saya juga belum ini. Ya, yang muda-muda, kalau yang bapak-bapak sudah dapat, mau nambah 2, 3 terserah. Nah, ini tetap doanya begitu. Jangan pengen panjang umur terus, ya bagus. Pengen mati ya gak gitu juga. Islam mengajarkan sesuai doa Nabi, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li min kulli khairin. Ya Allah, Allahumma ja'al hayata, jadikan hidupku ini ziyadatan li min kulli khairin, sebagai sumber, sebagai apa? Sebagai sumur kebaikan-kebaikanku. Waja'al mamata rohatan li min kulli syarrin, dan kematianku ini adalah sebagai tanda stopnya kejahatan-kejahatan. Karena mungkin kalau kita mati, kalau kita nyuri misalnya, kita nyuri apa, kita nggak sholat mungkin kita apa, kalau kita mati ini kan damai sebenarnya, tetangga damai juga kalau kita mati. Misal kalau kita salah, ada salah. Nah ini karena kenapa kok apa bisa mati masih meninggalkan kejahatan? Bisa karena kalau amal ada yang jariah, maka dosa juga ada yang jariah. Apa dosa jariah? Yang ngajarin orang lain, ayo dah minum, ayo dah gak puasa, ayo dah gak sholat. Nah ini termasuk dosa jariah. Kalau misal apa, ada siapa namanya si A misal, kenapa kamu gak sholat? Iya, gak apa-apa katanya si A. Nah ini si A dosanya berlipat ganda. Bukan karena dosa yang dilakukan si B tidak sholat, bukan. Karena dalam Islam, dalam ajaran Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosanya seseorang, bebannya seseorang gak bisa dilimpahkan ke orang lain. Tapi dosa apa? Dosa apa, Kak? Nah, dosanya karena dia telah mengajarkan amal-amal buruk. Karena dia telah mengajarkan hal-hal buruk begitu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di Maulid Nabi ini, di setelah Maulid Nabi ini, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita enggan bersolawat, karena Allah sendiri menyuruh kita solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah, kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, inilah titik aman kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Walaupun Rasulullah dipuji mati-matian, dipuji, lihat buka Maulid Nabi, Maulid Diba, Maulid Simtud Duror, ada Maulid Barzanji, ada juga Burdah, ya Maula ya Sholli wasal terus.
dan seterusnya imam-imam yang ngarang, tidak ada yang memposisikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Allah, sebagai menyamai Allah, menyamai tingkatan Tuhan. Nggak ada. Nabi Muhammad ya tetap abdun, basyarun, tetap ada indikasi, ada diksi basyarun lakal basyar, manusia, tapi memang bukan seperti manusia yang lain, begitu kira-kira. Kemudian adanya Maulid Nabi diingatkan kita tentang sejarah-sejarah Rasul. Sejarah-sejarah Rasul itu banyak. Kalau disampaikan semua tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa ditangkap juga, waktu juga gak memungkinkan. Saya juga sebenarnya ini ada undangan lagi di kampus, cuman saya pilih ke sini dulu karena ini jadwal yang pertama. Kemudian para ulama itu dalam bercerita, dalam menceritakan kisah Nabi Muhammad, kita bisa melalui hadis, juga bisa melalui burdah. Ada dalam burdah itu karangannya Imam Al-Busiri yang wafat tahun abad ke-13 atau abad ke-12, ya, abad ke-12 Masehi. Karangannya ini Imam Busiri ini masih seangkatan, intinya selevel, dalam artian masa hidupnya sama dengan Abul Abbas Al-Mursi. Siapa Abul Abbas Al-Mursi? Abul Abbas Al-Mursi ini gurunya siapa? Al-Askandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya guru lagi namanya Syekh Hasan Asyadili. Siapa Hasan Asyadili? Yang punya karangan atau punya tarekat Syadiliyah. Juga salah satu doanya beliau sering diadakan, sering dibacakan, yaitu namanya hizib. Sering dibacakan oleh kita bersama di majelis ini. Apa dalam kitab Al-Busiri? Wabata iwanun kisro wahwa munsodiun. Wabata iwanun kisro wahwa munsodiun. Kasyamli ashabi kisro goyro multaimi. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dulu ada kerajaan besar di barat namanya Romawi, di kiri atau di timur namanya Persia. Persia rajanya Kisra, istilahnya Romawi namanya Kaisar. Kaisaran Romawi, kekisraan Persia pecah waktu itu, kalang kabut. Kenapa? Karena ada lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan dikisahkan juga setelahnya, wan naru hamidatul anfasi min asafi alaihi wasahiyal aina min sadami. Dikisahkan juga banyak di qasidah-qasidah itu, salah satunya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha. Setelah itu skip kerajaan Romawi runtuh tak terkendali. Itu siapa yang ngarang? Ulama-ulama sekarang, para syair-syair ahli hadroh. Apa ngawur Pak Ustadz? Apa ngawur Kiai? Apa ngawur Habib? Tidak, sesuai dengan kitab burdah karangan Imam Al-Busiri. Terus kerajaan Romawi runtuh tak terkendali. Apalagi wa khomidatul anfas, wan naru khomidatul anfas. Sedangkan api milik Yahudi, api milik Majusi, padam dan juga mati. Dikisahkan saat itu oleh Imam Al-Busiri saat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa bersama beliau di akhir. Dikisahkan bahwasanya api milik Majusi, ada api, taruhlah istilahnya api tak kunjung padam di Majusi itu. Di mana? Di Iran kalau sekarang. Makanya Iran sekarang minyaknya banyak, karena memang api dulu gak kunjung padam. Taruhlah kita sekarang Madura, api tak kunjung padam, ada ya. Di Majusi, di Iran kalau sekarang, dulu tempatnya orang Majusi, penyembah api, penyembah matahari, tidak pernah padam.
Tapi karena lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada yang lahir orang besar di Jazirah Arab, padam itu. Ada lagi apa? Kerennya Nabi, apa mujizatnya Nabi? Sungai, ada namanya Sungai Efrot. Sungai yang biasanya ngalir dari hulu ke hilir, dari gunung ke laut, berhenti saat itu. Sa'iyal aina min sadami, berhenti gak ngalir itu. Kenapa? Karena membuktikan ada mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan mukjizat beliau, dengan syafaat beliau, kita diangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Masuki acara inti yaitu Dzikir Asyarifah. Mari kita bersama-sama rutin istiqomah, meskipun hanya 1 bulan sekali. Syukur-syukur bisa setiap minggu, syukur-syukur bisa setiap hari, untuk berzikir banyak-banyak mengingat Allah, karena memang perintah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat kepada Allah agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya yang istiqomah rutinan malam Selasa di Majelis Dzikir Asyarifah ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Syafaat itu apa? Syafaat itu banyak sekali keterangan yang menjelaskan kalau kita itu sudah pasti masuk neraka, pasti ya, kayak saya, panjenengan semuanya ini kan setiap hari berbuat dosa. Kalau sudah pasti masuk neraka, jadi orang yang mendapatkan syafaat itu statusnya orang yang sudah masuk neraka itu pindah jadi masuk surga. Itu enaknya orang yang mendapatkan syafaat. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, karena kita sudah berbuat dosa pasti di neraka dulu pasti. Tapi orang yang mendapatkan syafaat itu, orang yang dipastikan masuk neraka itu dipindah masuk surga. Syukur-syukur kalau di sini ada yang sudah pasti masuk surga, misalnya karena meninggalnya husnul khotimah. Maka kalau mendapatkan syafaat bagaimana Ustadz? Apa ada gunanya? Ada. Jadi kalau itu mendapatkan syafaat orang yang sudah pasti masuk surga, maka surganya dinaikkan. Ya, surganya dinaikkan, kan surga banyak. Ada surga Al-Kautsar, ada surga Naim, ada Jannatul Firdaus dan lain sebagainya. Ya, ada Aden. Kalau kita itu statusnya itu misalnya di Jannatul Naim, nanti bisa dinaikkan di Jannatul Firdaus, surganya para anbiya. Itu enaknya dapat syafaat. Jadi kita sering ngomong syafaat, tapi apa itu syafaat kan tidak tahu. Jadi syafaat itu bahasa gampangnya berpindah status. Nah, kalau yang di sini misalnya jomblo belum menikah, kayak Cak Dowi, kayak Cak Dus ini, nah, kalau dapat syafaat ini mendapatkan statusnya berpindah, yang sendiri bisa jadi berdua. Yang sudah pasti masuk neraka karena mendapatkan syafaat meskipun selalu berbuat buruk dulunya, tapi mendapatkan syafaat ini statusnya pindah masuk surga. Dan ini yang kita harapkan, karena kalau kita itu mengharapkan dunia rugi. Karena di sini cuma maksimal ya 60 tahun, 70 tahun, maksimal ya 100 tahun, itu pun kalau tidak sampai ya naudzubillah. Ya mudah-mudahan nanti kita itu meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa